Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Oh Yesus, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Ini iman kami Tuhan Yesus. Benar bahwa kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, pengorbanan-Mu yang sempurna Tuhan untuk kami. Kami layak sampai hari ini Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siap mendengarkan renungan. Berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam renungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 31 Maret 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kemenangan Paskah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 sampai 57. Saya akan membacakannya ayat tersebut. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dengan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Kemenangan diraih dengan sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh. Kita pasti sudah pernah merasakannya. Setiap orang pernah merasakan kebahagiaan karena kemenangan itu. Dalam perjanjian lama, Paskah atau Passover atau Pesak yang dalam bahasa Ibrani adalah perayaan pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, di mana pada saat itu diadakan upacara roti tidak beragi dan persembahan anak sulung dengan upacara korban domba Paskah, dan merupakan perintah Tuhan agar dikenang oleh Musa. Pada saat itu umat Allah merayakan Paskah dalam berbagai lambang. Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus
yang mana dengan kebangkitannya, ia menyatakan kuasanya. Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali nyawanya. Kebangkitan Yesus mematahkan kuasa maut. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Di dalam surat Roma pasal 6 ayat 9 ada tertulis, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Alam maut tidak sanggup menahan Yesus Kristus untuk tetap tinggal di dalam alam maut. Yesus mematahkan kuasa maut dan mengalahkannya. Hal itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Tidak ada makhluk apapun yang dapat mengalahkan maut selain Tuhan. Salib adalah puncak ketaatan Yesus melaksanakan kehendak Bapa dan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia saat Yesus berkata, "Sudah selesai." Dalam Yohanes 19 ayat 30a. Kematiannya adalah kemenangan bagi manusia. Seiring itu belenggu dosa pun dihancurkan. Dosa yang mencengkeram manusia sehingga manusia tidak mungkin selamat telah dipatahkan melalui pengorbanan Kristus. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, "Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Mari tanamkan kebenaran yang penuh kuasa ini dalam hati, jiwa, dan tubuh kita. Kemenangan sejati telah diberikan kepada kita dalam setiap aspek kehidupan atas segala kuasa musuh sehingga kita dapat berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita juga menerima kemenangan mutlak yang bukan ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan kita, lulus dari sekolah aneka, sekolah melayani, ataupun padatnya jadwal pelayanan kita. Kemenangan adalah milik kita karena karyanya di kayu salib melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Kristus telah menebus kita. Marilah kita mengimani kemenangan itu setiap hari. Apapun yang kita lakukan melalui Yesus akan berhasil, karena Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita kemanapun kita pergi. Kemenangan apa yang bisa kita raih jika kita bersama dengan Yesus? Yang pertama, menang atas kuasa dosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kematian Kristus menebus dosa-dosa kita dan kebangkitannya membuktikan Dia telah mengalahkan dosa. Kemenangan itu kini ada dalam hidup kita yang percaya kepada Kristus sesuai dengan kebenaran. Dan itu akan semakin nyata jika kita memiliki hubungan yang erat dengan Kristus, di mana kuasa dosa telah dihancurkan oleh Kristus. Dosa adalah musuh yang telah dikalahkan, ketakutan masa depan dan kematian telah dikalahkan, serta iblis pun telah dikalahkan. Dosa adalah suatu pelanggaran terhadap hukum atau perintah Tuhan. Sumber dosa adalah iblis yang menipu dan memperdaya serta mengikat manusia dan menjadikan manusia sebagai budak dosa. Kristus telah menghancurkan pekerjaan kuasa dosa, sehingga kita mampu hidup dalam kebenaran dan tidak lagi diperhamba oleh dosa, serta meraih kemenangan atas keinginan daging dan berjalan dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua, menang dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam 1 Korintus 15 ayat 57-58, kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya memikul dosa saja, tetapi juga beban pergumulan hidup manusia seperti sakit penyakit, kelemahan, rasa tertolak, rasa bersalah, rendah diri, kekurangan, dan lain-lain. Di dalam kebangkitannya, Yesus juga telah menaklukkan semuanya itu. Salah satu pergumulan hidup manusia adalah penyakit, suatu kondisi yang membuat manusia tidak bisa berbuat sesuatu dengan maksimal dan efektif. Dalam kesempatan ini, kita percaya bahwa mukjizat masih ada bagi kita. Milikilah iman yang kuat bahwa Yesus telah menanggung dan menyembuhkan segala penyakit kita, maka kesembuhan terjadi. Pergumulan hidup kita telah ditanggungnya di dalam kematiannya. Apapun persoalan yang terjadi, bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Ada solusi, bahkan ada kemenangan yang diberikannya. Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Dia telah menang atas maut, maka hal ini berdampak bagi kita yang percaya kepada Kristus, bahwa kita pun juga mengalami kemenangan bersama dengan Dia dalam hidup kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah memperoleh kemenangan itu di dalam Kristus Yesus. Amin.
Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana yang telah diberitakan Tuhan melalui firman ini, bahwa kemenangan hanya padamu Tuhan. Segala persoalan, segala pergumulan yang kami hadapi, biarlah kami semuanya menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah sakit penyakit yang ada di tubuh kami juga Tuhan. Biarlah Tuhan tubuh, jiwa, dan roh kami menang ada bersama dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati dan Kau telah bangkit Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penebusan dosa bagi setiap kami Tuhan. Darah-Mu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat Paskah.